Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang contoh-contoh materi jarak titik ke garis. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh beserta tips cara menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita masuk contoh pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm. Jika titik P di tengah AB dan titik Q di tengah BC, ukurlah jarak titik H ke garis PQ. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk menjawab ini kita tulis dulu apa yang perlu diketahui. Jadi di sini yang diketahui adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm. Lalu di sini saya memberikan garis merah dan titik PQ. Titik PQ ini masing-masing di tengah AB dan di tengah BC. Jadi saya hubungkan dengan garis merah. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak titik H ke garis PQ? Silakan simak penyelesaiannya. Oke, di sini saya tampilkan ulang kubusnya. Nah, di sini saya membuat garis biru yaitu garis diagonal bidang sisi DB. Selanjutnya di sini saya membuat garis hijau. Lalu saya memasang titik R. Kalau kita perhatikan, segitiga HDR ini siku-siku di D. Segitiga HDR ini siku-siku di D. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga HDR-nya seperti itu. Segitiga HDR-nya itu seperti yang tampak pada layar. Nah, untuk mencari jarak titik H ke PQ, untuk mencari jarak titik H ke garis PQ, sama halnya kita mencari garis hijau ini atau garis HR ini. Jadi yang perlu kita temukan sebentar adalah panjang garis HR ini. Karena garis HR ini telah mewakili jarak dari titik H ke garis PQ. Nah, untuk menemukan HR ini kita harus memperhatikan segitiga siku-siku HDR. Dalam segitiga siku-siku HDR, HD-nya sudah diketahui 2 akar 2 cm karena HD ini adalah rusuk. Tapi DR-nya belum diketahui. Nah, jadi sebelum kita mencari panjang HR ini, terlebih dahulu kita mencari panjang DR ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kita akan mencari nilai DR. Oke. Kita akan mencari nilai DR ya. Oke, sekarang DB. Kita cari DB dulu. Untuk mencari DR, kita butuhkan nilai DB. DB ini adalah diagonal bidang sisi dari kubus. Rumus diagonal bidang sisi kubus ini punya rumus cepat. Rumusnya adalah rusuk akar 2. Nah, rusuknya kan 2 akar 2. Berarti kita tulis 2 akar 2 dikali akar 2. 2 akar 2 dikali dengan akar 2. 2 akar 2 ini merupakan rusuk. Nah, sementara akar 2 ini berasal dari rumus ini. Akar 2 yang ini ya. Sehingga 2 akar 2 kali akar 2 sama dengan 4. Dari mana 4? Akar 2 kali akar 2 ini kan 2. Akar 2 dikali akar 2 ini kan 2. Ini kalau dikali hasilnya 2. Terus dikali dengan 2 ini lagi berarti menjadi 4. Nah, setelah mendapatkan ini, selanjutnya kita bisa mencari DR. Perlu kalian ketahui bahwa panjang DR ini sebenarnya adalah 3/4 dari DB. Jadi panjang DR ini 3/4 dari DB. Kalau kalian menemukan kasus yang serupa, maka cukup menggunakan ini saja. Tapi terlebih dahulu dicari DB-nya, seperti yang di atas ini. Nah, 3/4 kali DB sama dengan 3/4 kali 4. Karena DB-nya tadi kita sudah dapatkan 4. Sehingga 3/4 kali 4 sama dengan 3 cm. Jadi DR-nya 3 cm. Jadi saya tampilkan sini ya. Saya tampilkan di situ. Nah, oke. Ini tercoret. Saya hapus ini dulu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan DR-nya 3 cm, selanjutnya bisa kita mencari HR-nya. Tentunya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini dia. HR kuadrat, karena yang dicari sisi miring, berarti HR kuadrat sama dengan HD pangkat 2 ditambah DR pangkat 2. Nah, HD sendiri 2 akar 2. Di pangkat 2, terus DR sendiri adalah 3, sehingga 3 pangkat 2. 2 akar 2 pangkat 2 sama dengan 8.
Jadi ini di pangkat 2 sama dengan 8. Dari mana 8? Dari 2 pangkat 2 sama dengan 4, terus akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ini masing-masing di pangkat 2 kan. Setelah di pangkat 2 kan masing-masing kemudian dikali. Nah, 9 sendiri dari 3 pangkat 2. Lalu kita tambah, 8 tambah 9 sama dengan 17. Nah, karena di sini pangkatnya kita pindahkan ke ruas sebelah, dia akan berubah menjadi akar. Gitu ya. Saya rasa tidak sulit. Cuman kalian perlu memperhatikan hal-hal semacam ini. Nah, untuk mengerjakan ini kita juga sebenarnya bisa menggunakan segitiga HPQ. Tapi akan lebih panjang kalau menggunakan segitiga HPQ. Karena kita harus mencari HP-nya dulu. Kemudian setelah mencari HP-nya, kemudian kita mencari PQ-nya, setelah itu kita bagi 2. Jadi yang paling mudah itu caranya seperti ini. Karena kenapa? Karena ada segitiga siku-siku di situ. Jadi kalau ada segitiga siku-siku itu akan lebih mudah pekerjaan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini saya tampilkan. Jadi jarak H ke garis PQ adalah akar 17 cm. Nah, kita ke contoh 2. Di sini saya menampilkan sebuah limas segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk tegak dan panjang rusuk alas 4 cm. Jadi panjang rusuknya semua 4 cm. Tentukan jarak titik A ke TB. Oke, di sini saya tampilkan diketahuinya. Jadi sebuah limas 4 cm rusuknya. Terus di sini ditanyakan adalah jarak dari A ke garis TB. Di sini saya simbolkan dengan M. Jadi yang akan kita cari adalah garis merah ini atau yang disebut dengan AM. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak dari titik A ke garis TB? Oke, perhatikan. Nah, di sini saya tampilkan. Jadi segitiga TAB ini saya ambil dan saya tampilkan di sini. Jadi perhatikan segitiga TAB-nya ya. Nah, AB-nya 4 cm, TA-nya juga 4 cm, TB-nya juga 4 cm. Dari panjang sisi segitiga ini sudah jelas bahwa ini segitiga sama sisi. Karena dia segitiga sama sisi, maka ketika dia dibagi 2, maka dia pasti akan sama besar. Jadi segitiga sama sisi ini kita bagi 2 seperti begini. Jadi jarak A ke M ini kan tegak lurus. Tegak lurus. Pasti segitiganya terbagi 2. Kalau segitiga sama sisi pasti terbagi 2 sama besar. Sehingga di sini saya ambil yang dibutuhkan saja yaitu segitiga ABM. Jadi segitiga ABM ini saya ambil, saya pindahkan ke sini. Nah, segitiga ABM ini segitiga siku-siku. Karena pernah saya katakan bahwa jarak dari titik ke garis itu selalu siku-siku. Nah, jarak dari titik ke garis ini selalu siku-siku. Karena jarak dari titik ke garis selalu siku-siku, maka kita cukup ambil setengah ini untuk menggunakan dalil Pitagoras untuk mencari AM-nya. Nah, jadi AB-nya 4 cm, sementara BM-nya 2 cm. Karena setengah dari ini kan, TB-nya kan 4, berarti BM cuma setengah, berarti cuma 2. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kita gunakan dalil Pitagoras, sehingga kita mencari AM sama dengan AB pangkat 2 kurang BM pangkat 2. Ini HR-nya belum saya rubah ya. Ini silakan dirubah sendiri. Ini bukan HR tapi AM. Oke, jadi AB pangkat 2 kurang AB pangkat 2 kurang BM pangkat 2. Ini silakan dirubah ini. Ini salah. Ini semua AM harusnya nih. Nah, kenapa dikurang? Karena AB ini adalah sisi miring. Jadi untuk mengetahui sisi miring sebenarnya cukup melihat di mana siku-sikunya. Siku-siku dari segitiga ini kan di M. Nah, di depan siku-siku ini pasti sisi miring. Jadi di depan sudut siku-siku itu pasti sisi miring. Sehingga AB ini adalah sisi miring. Jadi AM sama dengan AB kuadrat kurang BM kuadrat. 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 16 kurang 4 sama dengan 12. Nah, pangkat 2-nya kita pindahkan jadi akar 12. Akar 12 itu sendiri adalah 4 kali 3. Sehingga akar 4 adalah 2. Dan diperoleh AM-nya adalah 2 akar 3. Ya, cukup mudah ya. Yang ini cukup mudah. Jadi jarak titik A ke garis TB adalah 2 akar 3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. Ini soalnya tentang limas lagi. Jadi diketahui limas segi 4 beraturan TABCD. Panjang AB sama dengan BC yaitu 6 cm. Dan TA-nya 13 cm.
Nah, ini angkanya bagus-bagus tapi nanti jawabannya jelek. Karena memang angkanya saya pilih-pilih sembarang saja. Oke, tentukan jarak titik A ke garis TC. Oke, sekarang perhatikan. Sama seperti tadi kita gambarkan dulu. Oke, jadi AB-nya 6 cm, BC-nya juga 6 cm, TA-nya 13 cm. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari titik A ke K. Titik A ke K ya. Titik A ke K. Jadi yang ditanyakan ini kan jarak dari titik A ke garis TC. Nah, jarak dari titik A ke garis TC ini saya sudah wakili dengan AK. Jadi AK ini. Kita sudah wakili dengan AK. Terus di sini saya buat lagi garis biru, garis AC. Karena sebentar yang akan kita gunakan adalah segitiga TAC. Segitiga TAC. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang perlu kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan ini kita harus cari panjang AC dulu. Nah, untuk mencari panjang AC, coba perhatikan. Kita harus perhatikan segitiga ABC. Jadi segitiga ABC yang kita akan gunakan untuk mencari AC. Nah, segitiga ABC ini kan segitiga siku-siku. Siku-siku di B. AB-nya 6 cm, BC-nya juga 6 cm. Maka AC dengan menggunakan cara cepat, kita dapatkan 6 akar 2 cm. Jadi kalau kalian ingat materi sebelumnya, untuk mencari sisi miring begini tidak perlu kita pakai Pitagoras apabila ini angkanya sama-sama 6. Jadi kalau angkanya sama-sama 6, di sini sisi miringnya pasti 6 akar 2. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Perhatikan segitiga TAC. Nah, di sini saya sudah tampilkan segitiga TAC-nya. AC-nya adalah 6 akar 2 karena tadi kita sudah cari. TA-nya adalah 13 karena ini rusuknya limas tadi, rusuk tegaknya. Nah, yang kita harus cari adalah jarak dari titik A ke garis TC yang sudah diwakili oleh AK. Jadi kita akan mencari AK. Nah, dari segitiga ini sudah jelas bahwa sebentar kita akan menggunakan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Karena siku-sikunya di sini sudah ada 2. Tapi untuk menggunakan rumus tersebut, kita harus mencari TL terlebih dahulu. Jadi sini kita cari TL dulu. Tapi di sini saya tampilkan AL-nya dulu ya. AL-nya dulu. Untuk mencari TL kan kita harus memperhatikan segitiga ATL. Jadi kalau kita mau mencari TL ini, kita harus menggunakan segitiga ATL. Nah, segitiga ATL ini AL-nya belum ada. Nah, kalau kita perhatikan AL ini kan setengahnya AC. Berarti di sini saya tulis AL sama dengan setengah AC sama dengan 1/2 kali 6 akar 2. Karena AC-nya 6 akar 2. Jadi 1/2 kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi AL-nya adalah 3 akar 2. Setelah mendapatkan AL, sudah bisa kita mencari TL. Jadi kita perhatikan segitiga siku-siku ATL. Di sini saya berikan warna hijau dia. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang warna hijau tersebut. Karena dia segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi TL sama dengan AT kurang AL pangkat 2. Jadi 13 pangkat 2 dikurang 3 akar 2 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu sama dengan 169. 3 akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 18. Setelah kita kurang, kita dapat TL-nya akar 151. Jadi TL-nya sekarang kita sudah dapat akar 151. Sehingga sekarang kita sudah bisa gunakan rumus alas kali tinggi dengan alas kali tinggi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya adalah di mana ada siku-siku, ketika siku-siku ada pada sebuah segitiga, maka di situ pasti ada alas dengan tinggi. Nah, coba kita perhatikan siku-siku yang ini. Siku-siku yang ini ya. Berarti di sini ada alas dan tinggi. Apa alasnya itu? AC. Sementara tingginya adalah TL. Jadi ini saya tulis AC kali TL sama dengan di sini lagi ada siku-siku. Siku-siku ya. Berarti sini juga ada alas dan tinggi. Apa alasnya? Alasnya adalah TC, tingginya adalah AK. Tapi AK-nya tertutup ini dengan segitiga yang hijau. Jadi sama dengan TC kali AK. Sehingga tinggal kita isi, dapatnya 6 akar 2 kali akar 151 sama dengan 13 kali AK. Nah, kita kerjakan yang di sini dulu. Akar 2 dengan akar 151 ini karena dia sejenis, jadi bisa kita kalikan. Sehingga didapat akar 302 atau ditemukan menjadi 6 akar 302. Ini turun, terus 13-nya kita pindahkan menjadi bagi sehingga kita dapat 6/13
akar 302. Nah, di sini 6 dengan 13 walaupun sejenis tapi tidak bisa disederhanakan. Jadi kita tidak perlu rubah. Jadi akarnya kita sudah dapat yaitu 6/13 akar 302 cm. Jadi seperti itu ya. Saya rasa ini cukup mudah walaupun yang contoh ketiga ini agak panjang sedikit. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.